Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Money from Crypto. Hari ini tanggal 5 April tahun 2022 ya. Ada kabar terbaru di dalam dunia cryptocurrency, yaitu rumornya Apple akan mengirim Bitcoin to the moon. Mari kita lihat ya. Sebelumnya kita akan melihat market cap kripto ini turun ya 0,27% di angka 2,16 triliun dolar dibanding hari yang lalu. Nah, di sini kita lihat Bitcoin naik sebesar 0,52%, diikuti dengan altcoin yang lainnya ya. Tapi ini BNB, Solana, XRP, yang naik hanya Terra dan Cardano, karena memang kedua koin inilah yang sangat besar perkembangannya ya di beberapa minggu terakhir, karena perkembangan ekosistem mereka yang luar biasa. Oke, langsung saja kabar pertama datang dari Coinbase. Mereka memperkenalkan ekspansi yang luar biasa ya di India secara agresif. Jadi Coinbase ini mengumumkan bahwa mereka akan secara signifikan memperluas kehadirannya di India. Jadi menambah karyawan dan investasinya di negara tersebut. Nah, kata CEO Coinbase, Brian Armstrong, itu memaparkan strategi perusahaan dalam sebuah postingan blog mereka ya. Mereka mengatakan bahwa India telah membangun identitas yang kuat dan infrastruktur pembayaran digital yang dapat lebih dipercepat dengan teknologi kripto dan Web3 seperti itu. Nah, Coinbase itu ingin lebih banyak meninggalkan jejaknya di India seperti itu. Undang-undang pajak kripto yang kontroversial ya di India tampaknya telah membawa kejelasan peraturan yang sangat dibutuhkan ke negara itu, terlepas dari efek negatifnya yang sangat besar ya terhadap volume perdagangan. Jika kripto itu diregulasi dan diberi pajak, kemungkinan trading volumenya mengecil, tapi itu juga tanda yang positif bahwa kripto itu siap diterima secara umum, khususnya di India. Dengan semua keraguan yang hilang tentang bagaimana pemerintah itu melihat perdagangan cryptocurrency, Coinbase akan meningkatkan jejak mereka secara signifikan di India seperti itu. Terus selanjutnya ada kabar dari Zcrypto ya. Jadi outflow atau keluarnya Bitcoin dari centralized exchange atau pertukaran tersentralisasi ya, seperti Binance, Coinbase dan segala macamnya itu mendekati 100.000 Bitcoin per bulan itu. Nah, kalau ada koin keluar dari exchange, biasanya itu adalah tanda dari bullish seperti itu, atau harga akan meningkat. Jadi arus keluar pertukaran Bitcoin itu berada pada rekor tertinggi ya, dan ini bisa menandakan nanti dia akan bullish seperti itu. Kita akan lihat titik resisten 46.000 sudah tertembus ya, dan sekarang sekitar 45 ribuan. Kabar selanjutnya datang dari Decrypt, di mana Magic Eden ini akan menerima token dari proyek NFT Solana teratas, yaitu Aurori dan The Goods ya. Jadi proyek Solana teratas di blockchainnya Solana itu adalah Aurori dan The Goods. Nah, dengan masuknya OpenSea, Magic Eden bersandar pada natifnya Solana ya, dengan mengaktifkan pembelian token dari proyek NFT terkemuka mereka. Ya, Solana NFT Marketplace Magic Eden ini ya. Kalau Magic Eden itu adalah OpenSea-nya Solana lah, kurang lebih seperti itu. Nah, akan menerima pembayaran dalam DUSD dan Auri untuk pembelian NFT.
Nah, DUST itu adalah token dari proyek Solana NFT The Goods, dan sedangkan Auri adalah token dari Aurori. Jadi Magic Eden ini juga dapat mengintegrasikan token kripto yang lain seperti itu. Kabar selanjutnya datang dari CoinMarketCap ya. Di sini Senator Cynthia Lummis jadi langganan berita kita ya, atau Senat Amerika. Cynthia Lummis itu mengatakan Bitcoin itu adalah komoditas. Kemarin kita lihat ya, dia mengibaratkan sebagai ternak atau sapi gitu ya, itu semacam komoditas dan akan segera menjadi mata uang. Perkiraan si senator ini cepat atau lambat Bitcoin itu akan menjadi mata uang seperti itu. Jadi kita akan lihat ya apakah perkiraan dari Cynthia Lummis senator Amerika ini benar. Selanjutnya kabar datang dari Intel yang meluncurkan chip mining Bitcoin baru atau penambangan Bitcoin baru ya. Jadi Intel itu telah mengumumkan serangkaian chip mining Bitcoin atau penambangan Bitcoin yang disebut Blockscale. Nah, ini akan mulai dijual di akhir tahun ini seperti itu. Jadi berbagai perusahaan penambangan telah memesan chip tersebut ya, si Blockscale ini, termasuk Argo, Hive, Grid, dan Blockin yang sebelumnya namanya Square. Nah, sementara Bitmain masih mendominasi manufaktur chip penambangan atau mining. Intel dan perusahaan lainnya sekarang mulai ikut ke pasar ini seperti itu. Terus kabar selanjutnya datang dari Loopring ya. Kalau kalian lihat di CoinMarketCap itu, dia itu sering trending Loopring ini. Nah, si Loopring ini sekarang sudah mulai terkenal gitu. Loopring itu adalah solusi layer 2 ya, penskalaan untuk DEX dengan teknologi yang menarik. Jadi token LRC USD itu diperlukan untuk membayar gas fee-nya atau biaya ketika kalian melakukan exchange di DEX-nya si Loopring ini. Dan harganya akan naik seiring dengan popularitas si Loopring. Jadi ketika kalian hold token atau koin Loopring itu nanti karena dia menjadi gas fee atau seperti BNB di PancakeSwap, terus ETH di Uniswap, nanti dia juga akan meningkat harga koin atau tokennya. Kita akan lihat apakah si Loopring ini akan semakin terkenal ya. By the way, Loopring ini telah dapat banyak popularitas ya sejak si GameStop atau GME itu mengumumkan untuk meluncurkan pasar NFT-nya menggunakan Loopring ini. Oke, kita akan lihat berita selanjutnya. Tanda-tanda akumulasi Bitcoin itu menunjukkan Bitcoin menurun ke harga 45.000 ya. Dan sebetulnya ketika Will ini mengakumulasi dan mengeluarkan Bitcoin dari exchange, centralized exchange seperti Binance dan Coinbase yang tadi sudah kita bahas ya, per bulan itu 100.000 BTC keluar dari exchange. Nah, ini tanda-tanda sinyal untuk bullish atau naik, tapi ketika mereka mengakumulasi itu harganya biasanya turun dulu. Kita akan lihat apakah BTC setelah 45.000 akan memantul ke 46.000 lagi. Kita lihat ya. Selanjutnya kabar terakhir dari Apple ya, yang akan rumornya itu akan membuat Bitcoin itu to the moon. Nah, desas-desus Apple itu menggunakan Bitcoin dalam beberapa kapasitas itu desas-desusnya sangat panas gitu ya. Nah, menanggapi apa ya, yang mengompori atau mengipasi desas-desus itu YouTuber Crypto Rover ya. Dia menyimpulkan sentimen dengan mengatakan efek knock on akan melihat Bitcoin itu to the moon. Ada banyak laporan tentang ikatan Apple dan kripto di masa lalu ya. Mungkin contoh paling menonjol itu adalah pembicaraan tentang Bitcoin yang ditambahkan sebagai aset cadangan perusahaan gitu lebih dari setahun yang lalu. Namun terlepas dari perhatiannya, semua rumor itu
dibantah dan nggak benar seperti itu. Nah, apakah yang ini itu akan benar-benar terjadi, bukan isapan jempol saja? Nah, kita akan lihat nanti. Oke, sekian dulu dari Money from Crypto di segmen Seruput Crypto. Kita akan kembali lagi di waktu berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.